Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Selasa 31 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan dibikin kita penasaran. Di episode selanjutnya terlihat Lula dibawa pergi oleh Pasha. Lalu terlihat sama Dewa dan Nana, dan Dewa juga mengejar Pasha. Tiba-tiba mobil Pasha di tengah perjalanan mogok. Lalu Pasha juga turun dari mobilnya dan dia juga jalan kaki meninggalkan mobilnya. Gak lama kemudian Pasha sudah tidak ada dari mobil itu. Nana dan Dewa sampai ke tempat mobilnya Pasha. Lalu Nana juga dan Dewa sangat kaget, di dalam mobil tidak ada siapa-siapa. Pas lagi memanggil-manggil Pasha sama Lula, tiba-tiba datanglah Bu Farah sama Fajar yang mencari-cari Dewa karena Dewa harus cepat-cepat berangkat ke Brunei. Singkat cerita, Dewa juga pergi dari tempat itu dan Fajar dan Bu Farah juga pergi. Lalu di sisi lain di kantornya Buana Coop di sini lagi meeting. Si Priska dan di sini si Livia juga yang menghadapi meeting itu. Pas singkat cerita, pas lagi meeting di sini datanglah seorang perempuan yaitu suruhan si Nurus Tunjung, si Priska sama si Alia Syatil akan menggoda si Brokoko Kroni. Terlihat si Brokoko Kroni dia yang menjadi CEO di Buana Coop di sini datanglah perempuan yang disuruh oleh si Priska. Dan si Brokoko Kroni juga melihat perempuan itu suruhan si Priska, dia sampai ngeces, dia juga menyusut ecesnya, dia tidak berkedip melihat perempuan itu. Lalu si Brokoko Kroni juga mengganggu perempuan itu. Lalu di sisi lain yang meeting Livia sama si Priska juga dia selesai dan si Priska juga ngomong kepada si Livia, Mbak Livia nggak masuk dulu ke kantornya Paroni, kata si Priska. Lalu si Livia juga, saya mau ke sana mau bikin surprise, kata Livia. Lalu Livia juga pergilah ke kantor ke ruangan si Brokoko Kroni. Terlihat si Brokoko Kroni lagi mengecup tangannya si perempuan suruhan si Alia Syatil sama si Priska, dan si Livia juga sangat kaget dan dia juga sangat geram banget kepada si Brokoko Kroni. Lalu dia juga menghampiri si Brokoko Kroni dan si Brokoko Kroni juga kena tampar 2 kali tamparan sama istrinya yaitu Livia. Si Brokoko Kroni juga sangat kesakitan karena ditampar 2 kali sama Livia. Lalu Livia juga sudah menampar si Brokoko Kroni, dia juga pergi. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska dia melihatin yang lagi cekcok, dan pas Livia pergi dia juga ngumpet di belakang pintu. Lalu si Livia sama si Brokoko Kroni sudah pergi, datanglah si Nurus Tunjung, si Alia Syatil sama si Kelvin menghampiri si Priska. Dia sangat senang sekali. Singkat cerita, Livia sama si Brokoko Kroni juga sampai ke rumah Neratu dan si Livia teriak-teriak kepada Neratu. Gak lama kemudian Neratu juga datang, dia juga sambil marah-marah kepada si Livia yang lagi mewek, yang lagi menangis. Lalu Livia juga mengadukan itu kepada Neratu. Pas lagi si Livia mengadukan masalah di kantor, si Priska juga mendengarkan pembicaraan Neratu. Lalu Neratu juga sangat kaget dan marah kepada si Brokoko Kroni. Lalu Neratu juga, pokoknya sekarang saya batalkan kamu jadi CEO di perusahaan Buana Coop, kata Neratu. Si Brokoko Kroni juga sangat kaget, tapi di sisi lain si Priska dalam batinnya, sekarang sudah beres masalah menjatuhkan si Kroni. Sekarang saya mau mencari Pasha, kata si Priska. Di sisi lain Lula yang lagi jalan kaki tiba-tiba mau hujan dan ada petir, dan dia juga langsung dipeluk sama Pasha karena dia takut sama petir kayak Nana. Di sisi lain Lula yang lagi di kehujanan mau ke gubuk, tiba-tiba di sisi lain ada si Nurus Tunjung, si Alia Syatil sama si Kelvin. Dia melihat mobil Pasha di jalan. Lalu dia juga turun, pas dia lihat ini mobil Pasha tidak ada siapa-siapa, dia juga mencari si Pasha sama Lula.
Pas lagi mencari, di depan ada si Nurul Tunjung si Priska. Lalu dia juga ketemu sama si Priska. Pas si Priska lagi kehujanan, tiba-tiba payungnya itu terbang ditolongin sama si Ken Kelvin. Singkat cerita di sini si Ken Kelvin juga dia sepayung berdua sama si Priska sambil dipeluk. Si Alia Seattle sangat geram dan kaget melihat si Kelvin memeluk si Priska. Lalu di sini terlihat si Alia Seattle juga dia gak banyak basa-basi, dia juga melepaskan payungnya itu dan dia juga mengambil payung yang dipegang oleh si Ken Kelvin. Lalu di sini si Alia Seattle juga dia berdua di payung sama si Priska, tapi si Ken Kelvin juga ikut-ikutan. Pas dia sepayung bertiga, tiba-tiba hujannya juga reda. Lalu di sini terlihat mereka juga dia berangkat untuk mencari lagi Pasha sama Lula. Terlihat di sisi lain Pasha sama Lula dan di sini lagi ngobrol. Lula juga menanyakan kepada Pasha dan Pasha juga menanyakan kepada Lula. Lalu Lula juga mengatakan bahwa saya juga sama mencintai Mas Pasha. Pas lagi memegang pipinya Lula, Pasha tiba-tiba si Nurul Tunjung si Alia Seattle sama si Ken Kelvin dan si Priska datang. Lalu di sini Pasha juga sangat kaget dan si Priska juga menampar mukanya si Pasha. Bisa lihat si Pasha juga sangat kaget, dia ditampar oleh si Priska. Lalu si Priska juga sudah gak lama sudah cekcok sama si Pasha dan dia juga pergi dari hadapan si Pasha. Lalu gak lama kemudian si Alia Seattle dia juga ngomong kepada Pasha, tapi Pasha di sini dia menunjuk-nunjuk kepada si Alia Seattle, ini pasti gara-gara kamu, kata Pasha kepada si Alia Seattle. Lalu di sisi lain Dewa yang mau berangkat ke Brunei dia juga pamitan sama Nana. Lalu gak lama kemudian Dewa sudah berangkat, datanglah Bu Farah dan Bu Farah juga menelepon Fajar karena Pak Dewa sudah berangkat. Lalu Pak Fajar juga dia iya kata Pak Fajar. Gak lama kemudian sudah menutup telepon, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Lalu Fajar juga keluar. Dia pas keluar dia sangat kaget, yang datang adalah Dewa. Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, saya tidak jadi berangkat. Jadi singkat cerita sudah banyak ngobrol, yang jadi berangkat ke Brunei adalah Pak Fajar. Lalu Fajar juga pas di mobil dia ditelepon oleh Neratu. Lalu Neratu juga ngomong Pak Fajar harus mendesain di acara pernikahan Pasha sama si Priska, kata Neratu kepada Fajar. Fajar juga dia tidak bisa, nanti aja sudah pulang dari Brunei. Lalu Neratu juga akan menunggu Pak Fajar. Pas sudah ditutup teleponnya, Suketi ngomong kepada Neratu, Neratu itu harus mikir dulu, jangan menyesal nanti. Pokoknya kata saya jangan ditikahkan masalah Pasha sama si Priska, nanti Neratu akan menyesal, kata Suketi kepada Neratu. Lalu Neratu juga dia ngomong dalam batinnya, memang benar apa kata Suketi, biasanya Suketi itu tidak meleset omongannya, kata Neratu dalam batinnya. Lalu terlihat di sisi lain Fajar juga dia peluk-pelukan sama Dewa karena yang berangkat ke Brunei adalah Pak Fajar. Lalu Fajar berangkat dan Dewa juga berangkat pulang ke rumah. Lalu di sisi lain Bu Farah yang lagi duduk, tiba-tiba ada yang ngetok pintu dan Nana yang membukanya. Pas dibuka yang datang adalah Dewa. Di sini Nana juga sama Bu Farah sangat kaget dan Bu Farah juga memarahin Dewa. Lalu Dewa juga menjawab omongannya mamanya. Lalu mamanya juga Bu Farah juga tidak bisa menjawab karena terpukul oleh omongan Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini Selasa 31 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.